Baik, kita mulai ya untuk materi yang ke-14 atau pertemuan yang ke-15. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas hari ini adalah menyesuaikan link dan routes di dua buah file, yaitu di dashboard dan di aktivitas. Kalau sebelumnya untuk dashboard ke aktivitas itu pakai link eksternal. Nah, hari ini untuk penambahan transaksi, data transaksinya kita menggunakan page ya. Jadi nanti membuat page tambah transaksi, tapi bentuknya bukan di dalam file dashboard. Karena untuk yang internal page-nya itu jadi satu dengan halaman dashboard. Cara yang kedua, bikin page itu bisa dengan menggunakan file baru. Ya, nah ini nanti kita menggunakan file baru untuk formulir tambahnya atau halaman tambah transaksinya. Kemudian nanti membuat metode di dalam kelas DML untuk menambahkan transaksi, lalu script untuk menyimpannya. Konsepnya nanti adalah satu buah file untuk proses menyimpan itu ada dua. Nanti tergantung page-nya. Kalau page-nya itu tambah, script simpannya itu nanti ada if di situ ditambahkan. Ya, kalau dia tambah, maka metode yang dipanggil adalah tambah. Tapi kalau dia mengedit data, misalnya transaksi itu yang kita masukkan terjadi kesalahan, maka perlu diubah. Ketika mengubah, filenya sama yang itu juga untuk prosesnya ya. Hanya bedanya adalah pada saat mengkliknya simpan atau mengklik update-nya nanti dibedakan di dalam ya untuk pemanggilan ke metode yang ada di kelas HTML. Nah, silakan dibuka file dashboard dan aktivitas ya. Ada floating action button di situ yang bulat itu. Linknya diganti menjadi seperti itu ya, bagian wrap sampai data transition-nya. Data transition itu sudah ada di situ, F7 push. Nah, diganti dengan flip ya.
Oke, jadi untuk tombol ini floating action ini belum ada isinya ya. Nah, hari ini kita buat. Jadi diganti di dua buah file ini, dua-duanya diganti ya, di dashboard dan di aktivitas, diganti link pada fob ini menjadi wrapnya itu semula tanda pagar jadi seperti ini ya. Kita kasih nama seperti ini. Ada slash transaksi slash. Data transitionnya diganti jadi flip. Dashboard itu di bagian atas ini nggak jauh ya. Nah di sini namanya transaksi. Kemudian data transitionnya supaya kelihatan ya. Nah ini di copy aja karena dia sama dengan yang di aktivitas. Oke, satu baris ini ya, di pastekan di sini aja sudah. Dua-duanya perlu dirubah karena beda file. Bisakah misalnya tanda plusnya itu dirubah, misalnya diganti jadi di atas saja. Misalnya kalau mau nambah tuh di ujung kanan aja, di header. Bisa. Tinggal dimasukkan di sini. Ini sudah ada yang buat left ya. Ini ada left, tinggal dibikin di bawah title sini lagi satu, jadilah dia di sebelah kanan. Tapi tetap harus ditambahkan dua-duanya. Kenapa? Karena beda file. Antara dashboard dengan aktivitas tuh filenya beda. Beda file sekaligus beda konsep page-nya karena dia berdiri sendiri itu, dashboard dengan aktivitas. Nanti kalau sempat waktunya kita rubah menjadi page saja, jadi satu buah file, dashboard, aktivitas, transaksi, semuanya jadikan satu kalau sempat ya. Kalau berdasarkan RPS-nya yang saya share di awal itu, yang saya tampilkan, kita ini sudah jauh lewatnya. Harusnya sudah masuk Android. Ya. Tapi ya menyesuaikan. Kalau yang ngikutin cepat, bisa lebih cepat. Tergantung aja ya. Jadi kalau travel tuh kayak gitu. Penumpang itu macam-macam ya. Ada yang lihat speedometer tuh sampai 100, ditegurnya supir. Kelajuan katanya. Nah, lihatnya 80, 70 aja ditegurnya lambat. Serba salah supirnya. Untung masih berpikir supirnya, kalau belok itu ngerem dulu. Makanya saya lihat beberapa supir travel itu speedometernya dimatikan sama dia. Dilihat itu, ini laju benar berapa kilometer. Dilihat 40 aja. Tapi kalau dirasakan itu bisa 120. Begitu stop, sekalinya tetap 40 juga, stop 40 km per jam. Ya, speedometernya dimatikan sama supir. Kalau saya matikan speedometernya bisa juga. Jalan ya terus, nggak peduli mau error kah, jalan kah, biar aja. Yang penting selesai. Ya, belum terjadi apa-apa kalau diklik karena kita belum membuatkan routes. Nah, yang kedua, buat file baru dengan nama transaksi.php. Isinya begini dulu. Jadi ini konsep page tapi beda file ya. Buat file baru namanya transaksi PHP. Isinya div class page
data name-nya transaksi. Karena ini sudah dipanggil di sini, rep-nya ke transaksi ya, maka data name-nya transaksi juga. Ini namanya transaksi titik PHP. Jam saya 7.31 ya. Oke. 7.31. Perlu dieksekusi ya, setengah jam. Yang saya kenal saya tandai, yang nggak saya kenal saya tanya. Yang saya ingat ya. Fieri ada? Mana? Saya coret dulu. Binsar. Tak datang orangnya. Apriliani. Dendi. Valen. Terserah aja mau masuk mau enggak. Octavianus. Febi Rapita. William. Woi hadir Pak. Adek. Zaini Abdi masih sakit. Sakit apa dia? Bagas. Septian. Di mana? Di grup.
HP-nya saya tinggal di laci, dicas. Selvia. Saya coret ya. Saya coret dulu lah. Stefano. Novaria. Anggi. Sylvia. Sylvia. Yang mana? Sylvia saya coret. Iya kan datangnya Mbak. Sylvia sekarang. Ada keterangannya enggak? Fitri. Coret dulu. Ya, coret dulu. Rina. Kenapa banyak yang sakit? Janjian semua sakitnya nih. Novia. Tri Yohanes. Mirna. Fania. Saya coret ya. Yulistio. Sylvia tadi ada keterangan nggak? Yang biasa duduk depan? Nggak ada, coret dulu ya. Nanti saya lihat grup selanjutnya. Oke, selanjutnya membuat routes. Ini sama di dua buah file, di dashboard dan di aktivitas ya. Routes-nya seperti itu, kita kasih nama name-nya. Kalau name itu tanpa tanda slash. Kalau path-nya wajib pakai slash di depan dan di belakang. Terus karena kita pakai page-nya itu halaman baru, file baru ya, kita menggunakan URL. Nanti ada bedanya, ada lagi yang menggunakan tulisan komponen URL, ada lagi ya. Ya, kita kembali ke dashboard dulu. Nanti dashboard dan aktivitasnya sama isinya. Ya, taruh di sini ya. Di bawah ID itu routes. Transaksi yang pertama. Jangan marah kalau dicoret ya. Baru pertama kali saya ingat saya sampai pertemuan ke-15 ini saya mencoret. Ya, setelah 30 menit itu baru hari ini. Hah? Dicoret kayaknya. Kamu datang jam berapa? Hah? Belum? Nah, kayaknya. Jam siapa yang dipakai ini? Nah. Duluan mana kamu sama Binsar? Masuk duluan saya. Nah, berarti masuk.
bersamaan dengan Rogas. Tanda tangan berarti, tapi sudah saya coret tadi. Tanda tangan aja. Patch-nya transaksi titik PHP. Kalau yang name itu boleh nggak dipakai sebetulnya ya, nggak masalah. Jadi path sama URL-nya aja nggak apa-apa. Nah kalau dia dalam satu halaman, di satu file dashboard misalnya ada page lagi baru, maka bukan URL yang dipakai, tapi apa? Page lupa. Kalau page-nya itu berada di halaman yang sama dengan yang memanggil ini, maka di situ diperlukan ada page sama page name. Tapi ditambah di atasnya itu harus ada view-nya adalah stack page-nya harus true ya. Nah, itu perlu untuk diingat. Ya, jadi dia nanti ada 3 untuk page itu. Satu yang kemarin itu menggunakan stack ya, itu menggunakan page dan page name. Hari ini yang kita pakai adalah page dan URL. Nah ini disimpan dulu. Kalau sudah, di refresh dulu tampilannya. Tadi yang saya ubah adalah dashboard. Nah ini terbuka untuk halaman, untuk page transaksi. Ketika diklik plusnya, dia langsung blank kayak gini. Tapi tadi ada flipnya, ini tandanya sudah dibuka file transaksi PHP. Udah ya, ini di dashboard. Nah di copy aja yang route sini, ngopinya kalau sudah jalan ya. Terus ditaruh di aktivitas, karena di aktivitas itu juga ada tanda plusnya. Nah, misalnya di salah satu aktivitas ya, mau di income misalnya, itu ada tanda plus lagi. Nah, seperti ini. Kalau tanda plusnya diklik, asal sudah ditambah tadi routes-nya di bagian aktivitas, nah, dia membuka page transaksi. Sudah, saya lanjutkan. Apa? Kenapa? Ya sama, itu kan perintahnya gitu. Dashboard dan aktivitas. Kalau ngikutin file yang terakhir saya share, harusnya kita sama, punya sama persis codingnya.
Nah, kemudian bikin header. Nah, ini jangan dibikin ya. Jangan dibikin, tapi di copy aja. Ini untuk halaman transaksi. Di copy dari aktivitas. Aktivitas itu sudah ada ini. Sudah ada icon untuk kembali. Ya, tinggal di copy dari aktivitas. Ini aktivitas, di bagian atas itu ada ini ya. Sudah ada navbar di aktivitas, itu di copy. Udah ya, di copy, taruh di dalam transaksi sini, tengah. Kemudian dirubah. Yang dirubah bagian mana ini? Nih, sini. Wrap-nya jadi tanda pagar. Kelasnya hanya satu, yaitu back. Itu yang pertama. Kemudian di bagian title-nya transaksi. Jadi dari wrap-nya ini jadi tanda pagar. Kelasnya back. Ikonnya tetap ada panah ke kiri ya. Kemudian untuk title-nya menggunakan transaksi. Di save dulu biar bisa balik. Nah, tampilannya di refresh, diklik tombol plusnya, floating action buttonnya, kebuka halaman ini. Nah, itu sudah ada backnya di atas, bisa kembali. Oke, seperti itu ya. Transaksi, ada tombol backnya, ada icon back, kembali ke sini dia. Selanjutnya, ini diketik. Satu warna, satu baris ya. Mulai dari page content ya. Page content tuh naruhnya di sini, sejajarnya di sini. Tip. Bikin tutupnya dulu ya di bawahnya. Kemudian pakai blok ya, ada blok lagi di dalamnya.
Nah, untuk bikin formnya itu satu baris pakai list ya. Jadi di sini dimasukkan list. Yang UL ini nanti satu buah list itu satu buah form isian gitu ya. Nah, sebelumnya di atasnya ditambahkan dulu form karena nanti akan mengisi data. Akan ada data yang dikirim, maka dimasukkan dulu form di sini. Actionnya kita arahkan ke sini, transaksi underscore simpan titik php. Nanti untuk update juga sama ke situ nanti. Ya, jadi kita gunakan satu buah file aja. Cuma rugas tadi? Iya. Tanda tangan aja. Ya. Oke, sementara seperti itu tampilannya. Kita masuk ke isinya. Yang perlu diisi ada 4 dari 5 field. Isian yang pertama, ini bagian li-nya, yaitu tanggal ya. Item konten, item input.
satu buah li baru ya. Sudah ya. Formatnya itu masih muncul bulan duluan ya. MM, DD, YYYY. Ya, gitu ya. Nanti kita coba pada saat mengirim data dia masih tetap seperti itu atau dia berubah. Karena di SQL itu formatnya adalah tahun dulu, kemudian bulan, baru harinya, tanggalnya ya. Sama. Ada yang MM dulu. Oke, berarti settingan ini tergantung dari masing-masing location yang ada di komputer. Saya ini menggunakan bahasa Indonesia. Format jam saya itu bahasa Indonesia, format Indonesia ya. Nah, karena sebab itulah mungkin dia tanggalnya dulu, baru bulan, baru tahun. Tapi kita coba aja apapun, pilih dulu tanggalnya, nanti dikirim datanya masuk nggak? Kalau masuk, oke, nggak masalah. Ya. Ini yang pertama untuk tanggal. Yang kedua adalah jumlah. Nah, silakan di copy aja dulu yang li. Nah, dari sini sampai sini. Copy. Diduplikat langsung ke bawahnya, dipastekan di bawahnya ya. Li sampai dengan slash li-nya itu. Oke, ini di bawahnya ya, sama persis seperti ini. Tinggal kita menyesuaikan labelnya, jumlah. Oke, sampai sini ini sudah sama ya. Kemudian di sini ada input type-nya number. Yang date ini number.
name-nya diganti juga jadi jumlah. Ya, ditambahkan placeholder. Jumlah transaksi, karena tadi ceritanya wajib diisi, maka yang required-nya harus tetap ikut di situ. Di bawah input itu ditambahkan ada dua ya. Ini satu, span class input clear button, ini untuk menampilkan tanda silang. Jadi kalau misalnya mau menghapus di kolom itu ada tanda silang nanti ketika diisi ya. Ini yang pertama, span class input clear button. Tanda X ya. Di bawahnya nanti dikasih info. Jadi itu menampilkan tanda silang, nanti ketika ada yang diisi dia akan muncul tanda silangnya. Ini span class input clear button ya. Selanjutnya ini yang keterangan yang ada di bawahnya ya. Div class item input info. Baru dua ya, masih ada tiga lagi. Ada clear buttonnya, tanda silangnya kalau diisi jumlah itu. Kemudian di bagian bawahnya ada info. Boleh ditambahkan data error message. Masih ingat? Kemudian bisa ditambahkan pattern di situ ya, karena itu jumlah berupa angka, bisa ditambahkan patternnya, misalnya angka 0 sampai 9.
Kalau diisi selain itu muncul data error message-nya. Nah, itu nggak saya bahas, itu ada di pertemuan keberapa saya lupa. Kita membahas tentang cara membuat form. Ya, di copy yang atas, yang li yang bagian atas, yang date ini ya, yang tanggal di copy, ditaruh di bawah sini ya, di bawah jumlah. Sudah ditaruh di bawah jumlah. Kemudian kita sesuaikan isinya. Untuk yang ketiga ini adalah jenis. Oke, sampai sini sama. Yang kita rubah hanya labelnya, masuk. Pakai tanda tanya. Masuk. Tanda tanya. Nah, ini berusaha membuat supaya aplikasi itu user friendly ya. Jadi ketika menuliskan label itu jangan hanya misalnya jenis. Karena ini berupa pilihan hanya dua, pilihannya antara masuk dengan keluar saja, itu bisa pakai toggle. Kita pakai toggle ya. Atau bisa pakai tanda centang. Atau bisa pakai radio. Radio itu nanti kalau jenis pilihannya pemasukan, pengeluaran gitu. Yang bulat itu kalau dipilih hanya bisa salah satu. Nah, kalau kita menggunakan radio, itu kalau untuk ukuran perangkat mobile, itu space-nya perlu lebih besar. Kenapa? Karena dipasang dua, gitu ya. Kalau dipasang dua, bisa jadi pilihan yang satunya ke bawah dia. Maka yang lebih bagus menggunakan apa? Kalau hanya pilihan cuma dua. Kalau pilihan cuma dua itu yang bagus menggunakan yang namanya checkbox. Tanda centang. Apakah ini pemasukan? Kalau iya, kasih centang. Kalau tidak, jangan dicentang. Nah, checkboxnya itu bisa sudah diperbarui tampilannya di Framework 7 menggunakan yang namanya toggle. Makanya yang tampilannya bisa seperti on off, bisa digeser. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu lebih praktis, lebih simple tampilannya. Oke, sampai sini dia sama ya. Nah, yang beda adalah di sini. Ini small-nya ada dua. Sebenarnya tidak ada ini tidak masalah ya. Yang small ini dihilangkan tidak masalah. Langsung ke sini aja bisa. Kemana-mana garisnya. Nah, sampai dari label sampai label aja bisa. Nah, kenapa saya masukkan itu? Sebagai contoh aja. Ya. Kita langsung masuk ke label ya. Jadi sebelum inputnya, di dalam item input wrap ini dimasukkan label class toggle, kemudian warnanya merah ya. Jadi langsung masuk aja di sini sebelum input. Ini ada label classnya apa tadi? Toggle red, color red, class. Nah, colornya bebas saja, mau warna yang lain bisa. Nah, yang input ini di tengahnya ya. Lalu ditutup di bawah input itu dengan slash label. Nah, selanjutnya bagian type-nya itu checkbox. Name-nya kita sesuaikan itu untuk jenis ya. Ada tambahan ini, value-nya sama dengan M, required-nya dihapus karena boleh tidak diisi yang ini, ya kan?
value-nya sama dengan kita set M. Value-nya M ya. Kemudian ada tambahan di bawahnya, ini span class toggle icon span yang ini. Di bawah input span class toggle icon, kemudian langsung ditutup /span. Nah, disimpan, kemudian dilihat tampilannya, di refresh dulu. Jadi pertanyaan di situ masuk, nah, kita tinggal jawab ini iya atau tidak. Kalau iya, diaktifkan, diklik toggle-nya. Kalau dia berwarna berarti iya gitu ya. Panjang masih prosesnya ini. Nah, span class toggle itu tadi, yang span toggle icon tuh menampilkan ini. Nah, kalau seperti ini sama dengan dicentang, begitu ya. Nah, gimana kalau misalnya bikinnya? Ini kita harus paham ya, makanya kita membuat aplikasi itu harus user friendly. User friendly itu ketika orang baca, orang paham ini buat apa. Ya, contoh di sini masuk, artinya pertanyaan apakah ini pemasukan. Kalau iya harus diaktifkan. Kalau dia tidak, maka dibiarkan aja. Kalau dibiarkan ini berarti dia pengeluaran. Paham ya? Nah, saya menambahkan di depannya ada iya dan tidak. Ya, ditambahkan di sini di label, di atas label. Di atas label saya masukkan gini, small, tidak gitu ya, /small. Itu di atas label. Di bawah label masukin lagi small. Ya. Nah, jadinya seperti itu. Di atas label dan di bawahnya ya, karena label itu jadi satu kesatuan. Label sampai ke /label ini itu membentuk toggle-nya, maka nggak bisa dimasukkan di dalamnya, harus di luar. Sudah kelihatan tampilannya.
Nah, itu pilihan saja. Kalau mau digunakan, boleh digunakan. Kalau tidak, dihapus saja. Fungsinya tetap sama. Tidak ada hubungannya dengan database. Umumnya sih nggak ada tulisannya. Ya, apalagi di aplikasi Android, itu kalau misalnya buat setting pengaturan, konfigurasi, itu kalau diaktifkan, langsung klik aja. Ya, tidak ada tulisan ya dan tidaknya. Nah, itu hanya pilihan. Oke, lanjut ya. Ini di copy dari yang pertama. Ini untuk keterangan. Di copy dari yang pertama, taruh di bawah sini. Dipaste ya. Yang tanggal dipaste lagi di bawahnya. Di sini keterangan. Ayo, bingung. Di copy yang tanggal tadi, taruh di situ, di bawah. Sudah? Ngopi doang, lama banget. Ngopinya tinggal Ctrl C aja di blok. Habis itu di delete, hilang. Ini beda dalamnya ya. Text area, bukan input, makanya saya hapus. Isinya ini sampai ke sini. Ini ada keterangan juga, input, info ya. Terus ada clear buttonnya juga untuk menghapus kalau kita ngisinya salah, gitu ya. Oke, mulai dari sini, text area, bukan input tapi text area. Name dulu, kasih namanya keterangan karena ini akan dipakai untuk pengiriman data. Kemudian kelas, kelasnya resizable. Nggak usah pakai resizable, langsung placeholder aja. Kalau resizable dia hanya satu baris, kalau nanti diisi lebih banyak baru dia bergeser sendiri, menambah baris sendiri. Nah, text area ini jangan dikasih spasi atau apapun, langsung dikasih tutupnya ya, text area. Nah, kayak gitu. Karena kalau dikasih spasi atau dikasih enter, nanti akan ada isi. Isinya apa? Isinya enter sama spasi. Oh ya, kurang. Ya, ditambahkan required.
Wah, setengah 10 nih selesainya nih. Text area. Jadi kalau input itu nggak ada tutupnya. Kalau text area itu ada tutupnya. Antara pembuka dan penutupnya jangan dikasih apa-apa, langsung sambung. Di mana dia? Di sini nih. Nah, di tengah sini ya. Ini kursor saya yang kedip-kedip ini jangan ada spasi, jangan di enter. Nanti kalau kita menampilkan data itu di dalam situ, di antaranya itu. Waktu kita mengedit data nanti kita masukkan di situ. Sudah? Sudah ada 4 isian, tinggal kita masukkan tombol buat ngirim datanya. Tombolnya ini di copy dari tanggal, ya, dipastekan di bawah keterangan itu, kemudian copy dulu aja deh. Ya, yang pertama labelnya tidak ada, jadi kita hanya membentuk posisi aja. Labelnya dihapus untuk tombol ya. Kemudian tombolnya seperti ini, input juga, tapi tipenya submit. Ya, bukan kalau tanggal tadi date, sekarang diganti jadi submit. Ada value-nya. Value ini untuk menampilkan label di tombol ya, yaitu simpan, name-nya tambah. Nanti untuk mengubah data kita pakai name juga, tapi bukan tambah ya, ubah nanti. Lalu di sini ada tambahan kelas ya seperti ini. Kemudian button fill, warnanya, input, tipenya submit. Required-nya nggak ada ya. Tambah, kemudian
Kita rubah ya, dirubah karena nanti akan menggunakan file yang sama. Jadi formnya ini tadi, transaksi ini kalau diklik simpannya dibawa ke transaksi simpan tadi yang di bagian action tuh, nanti kita buat setelah ini. Nah di sini jadi penandanya ya, karena nanti form itu akan kita copy sama persis untuk editnya. Nah ini name-nya jangan tambah ya, tapi tombol. Name-nya tombol. Value-nya pakai huruf besar aja semua, simpan. Nah nanti untuk yang ubah datanya itu namanya sama, tombol, tapi value-nya ubah gitu ya, atau update. Jadi value-nya simpan, hurufnya besar semua, kemudian name-nya bukan tambah tapi tombol ya, dirubah. Nah kalau sudah, dijalankan dulu dari dashboard. Kalau diklik plusnya larinya ke sini. Kalau dari aktivitas juga sama, tampilannya seperti ini. Seperti itu ya. Tadi di sini ada number, ini kalau diisi dengan karakter nggak bisa. Ada silang, kemudian di sini juga untuk menghapus. Tanda X-nya boleh dihilangkan, dihapus supaya nggak double. Ini kan muncul dua ya. Yang di span apa tadi? Span input clear button itu saya masukkan X tadi. Nah itu dihapus X-nya. Kamu nggak? Ini ya, ini ada X, yang X-nya dihapus. Keterangan. Oke, sudah tampilannya seperti itu. Nggak ada ya, lewat ya. Lanjut. Buka file kelas DML. Kelas DML ditambahkan metode baru namanya function transaksi tambah dengan 4 buah parameter. Ya, ada saya kasih nama variabel A, B, C, dan D.
file kelas DML ya. Oke, perintah di dalamnya seperti ini. Ada 3 yang kita isi, yaitu tanggal, 4 ya, tanggal, jenis, jumlah, dan keterangan.
Oke, jadi perintahnya adalah insert into transaksi. Jadi masukkan atau tambahkan, sisipkan ke tabel transaksi. Kemudian di situ langsung dijelaskan kita punya 5 buah field, tapi yang satu nggak diisi karena isinya otomatis. Jadi perlu disebutkan kalau hanya beberapa field yang diisi, perlu disebutkan nama-nama fieldnya. Di situ saya sebutkan 4, yang satu yang ID nggak disebut ya. Artinya itu tidak diotak-atik, itu terserah kepada engine database-nya mau ngapain dia. Karena kita sudah set auto increment, otomatis angkanya akan nambah sendiri. Jadi yang saya set untuk diisi hanya tanggal, jumlah, jenis, dan keterangan. Isinya dari mana? Isinya dari parameter fungsi itu, ada A, B, C, D. Jadi urutan pertama akan masuk di yang pertama juga. Ya, variabel A ini nanti isinya akan masuk ke yang pertama di sini, yaitu tanggal. Variabel B ini akan masuk ke jumlah. C masuk ke jenis, yang D masuk ke keterangan. Itu sudah pasti seperti itu urutannya. Ya. Jadi nanti jangan sampai salah ketika memasukkan variabel seperti ini. Dan ini juga disesuaikan dengan nanti yang memanggil. Jadi yang pertama ini harus bagian tanggal, yang kedua bagian jumlah, ketiga jenisnya, dan yang keempat baru keterangan ya. Ya, ini untuk perintah SQL yang ada di kelas DML tuh sudah selesai sampai situ aja. Sampai dia dieksekusi selesai. Nah, sekarang buat menyimpan transaksinya. Silakan dibuat file baru namanya transaksi simpan. Di sini saya tuliskan ada 4, tapi ditambahkan di atasnya ya. Ditambahkan di atasnya ini. Tapi ini belum difungsikan ya, karena kita baru menambah data. Nanti pada saat akan mengedit data, baru kita fungsikan yang ini, yang tombol.
Boleh aja kau bolak-balik. Cuma nangkap data aja. Nah, agak cepat saya jelasin lagi yang ini. Oke, itu ada di bagian jenis, saya taruh di bawah ya. Itu namanya ternary atau tertiary. Ya, perintah ini disebut dengan ternary atau tertiary. Ya. Harusnya secara umum seperti yang di atas ya, itu harusnya hanya seperti ini. Oke, untuk jenis ya di baris 9. Logikanya tuh sebenarnya seperti ini aja. Ya. Tapi kalau kita kembali ke sini, ke transaksi, ini ya. Ini ke bagian toggle tadi. Dia bentuknya adalah checkbox. Checkbox ini baru dikirim ada isinya. Isinya di sini ditentukan sudah value-nya adalah M. Kalau dikasih centang atau toggle-nya itu diaktifkan, baru value M itu dikirim. Tapi kalau tidak, misalnya dalam posisi dia tidak dicentang, maka tidak ada yang dikirim. Nah, kalau terjadi seperti itu pada saat pengeluaran kan nggak dicentang, nggak diaktifkan itu. Maka tidak ada huruf K, tidak ada huruf M. Nah, kita harus bisa mensiasati itu, kita harus tahu bahwa ini M atau K. Kalau dia dikasih centang, pasti M isinya. Jenis ini pasti huruf M. Tapi kalau tidak dicentang, kosong ini. Nah, kalau kosong, nggak boleh. Kenapa? Karena isian kita harus yang jenis itu M sama K. Nah, kita harus tentukan. Kalau dia kosong, harus di-set dia otomatis jadi K. Tapi kalau dia ada isinya, pasti M sudah. Nah, itu masuk ke sini ya. Di sini dicek empty itu kosong. Jadi bahasanya ya, kalau pos jenis itu kosong, maka tanda tanya, apakah jenis itu kosong? Jika iya, diisi dengan K. Tapi jika tidak, diisi dengan M. Jadi ngeceknya itu antara kosong dengan tidak aja. Kalau dia kosong harus K. Kalau ada isinya, apapun isinya, nah, di sini tadi isinya adalah value-nya adalah M. Artinya kalau dia ada isinya. Nah, ini bisa juga seperti ini, atau diganti ya pilihan berikutnya. Tambah pusing Pak. Ini maksudnya apakah jenis sama dengan M? Itu pertanyaannya. Jika iya, yang iya itu pasti yang sebelah tanda tanya ini ya, maka isi dengan M. Sama punya dia sendiri kan. Nah, kalau tidak diisi dengan K. Ini sama aja. Dua ini baris 8 dan baris 9 itu sama saja dengan seperti ini.
Nah, ini sama. Baris 10 sampai 15 itu bisa diganti dengan baris 9 aja atau di baris 8 aja. Kalau pilihannya hanya 2. Nah, seperti itu ya. Itu penjelasan. Sudah, yang ini saya hapus kembali sampai baris ke 8 aja. Selanjutnya. Nah, dibuat objek baru dan panggil metode transaksi tambah tadi. Kita bikin pakai data aja ya. Nanti coding ini akan dirubah ya di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk tambah dan update-nya kita pakai sama yang ini juga. Cuma kita pakai if. Kalau tombolnya isinya simpan, perintahnya perintah simpan. Kalau tombolnya nanti isinya ubah atau update misalnya, perintah SQL-nya atau metode yang dipanggil metode update. Nah, jadi kita nggak perlu bikin file baru lagi. Isinya seperti ini. Sudah ya? Oke. Nih. Dolar data. Nama metodenya tadi apa? Apa nama metodenya tadi? Nama metodenya apa? Yang barusan dibuat tadi? Ada 4 parameter. Yang pertama tanggal, yang kedua jumlah, yang ketiga jenis, yang keempat terakhir dilempar balik. Kita lemparnya ke dashboard. Silakan ditambahkan transaksinya. Jam 8:52.
Oke, sudah ya. Beres ya, jadi silakan dibuktikan sendiri. Nanti dilihat di sini rekap transaksinya. Kemudian di dashboard juga seharusnya kalau hari ini yang terjadi transaksi dia akan otomatis sudah ada isinya. Kalau bulan ini tapi tanggalnya tanggal sebelumnya itu masuknya di atas ini. Oke, sudah ya. Nanti arsipnya saya taruh di sini. Kemudian arsip itu dipakai untuk pertemuan selanjutnya. Kita melakukan edit data, tapi sebelumnya merubah dulu dari tampilan ini. Silakan nanti sambil dicoba aja ya. Di aktivitas ini dirubah menjadi tampilannya setiap satu buah ini menjadi swipe out. Jadi kalau digeser ke kiri nanti edit, kalau geser ke kanan delete. Gitu ya. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf ada kekurangan dan kelebihan waktu, kekurangan materi ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.